Aku benci kotaku. Awalnya aku ditugaskan untuk membuat video mengenai hal yang aku suka dari kotaku, namun sebenarnya tidak ada. Kota yang kecil sekali, susah sinyal, tren yang baru masuk beberapa bulan kemudian, jauh dari peradaban sehingga harga ongkir bisa lebih mahal dari barangnya. Hanya terdapat satu mall kecil. Oh ya, dan kalian kira ini buka semua? Tidak, semuanya tutup beberapa bulan ketika ini dibuka. Tapi hey, setidaknya ada KFC. Dan kamu juga tidak akan mungkin tersesat di sini. Karena ya jalannya ini aja. Aku lahir tahun 2000. Kota ini lahir tahun 1999. Karena aku masih menganggap diriku muda, jadi aku menganggap kota ini juga muda. Karena masih ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kota ini dapat tumbuh dan berkembang karena adanya perusahaan tambang batu bara, yang bahkan tambang batu baranya merupakan tambang batu bara terbuka terbesar sedunia. Menurutku, kota ini meledak, tapi setelah itu bergerak dengan kecepatan yang lambat. Tidak ada bedanya yang jauh antara kota ini pada tahun 2010 dulu ketika aku pindah ke sini, dan 2021 sekarang ini. Dan halnya yang aku benci juga, dan aku yakin setiap orang yang tinggal di pinggir-pinggir atau di luar kota-kota terkenal pasti bisa relate, adalah ketika ditanya, "Rick, kamu dari mana?" Terus aku jawab, Sangatta. Tapi mereka nggak ada yang tahu, sehingga aku harus menjelaskan seperti, tahu Bontang, 1 jam dari Bontang. Nggak tahu Bontang, Samarinda, 4 jam dari Samarinda. Nggak tahu Samarinda, Balikpapan, 7 jam dari Balikpapan. Dan tidak hanya berhenti sampai, "Oh, di mana itu?" Tapi berlanjut ke, "Oh, kamu tinggal di hutan, Korik. Kamu ketemu sama harimau, kah? Gajah, kah?" Aku pernah tinggal di Bekasi, Cibubur, dan Bandung. Bandung kotanya bagus dan nyaman, dingin. Ada jalan Braga yang sangat aku suka, ada banyak mall yang bagus, dan banyak juga wisata kuliner yang enak. Cibubur dekat dengan Jakarta, ada Transmall. Bekasi, tapi entah kenapa aku bisa merasakan hal yang tidak jauh berbeda di antara kota-kota tersebut, dan hanya kota Sangatta ini yang memberikan pengalaman yang berbeda jauh dari kota lain yang pernah aku tinggalin tadi. Kota sendiri adalah suatu artefak yang lebih dari sekedar tempat tinggal dan beraktivitas. Kota dapat dirasakan dan dapat memberikan kesan mendalam. Persepsi pada suatu kota merupakan perasaan yang lebih dari sekedar melihat atau merasakan lingkungan perkotaan. Matthew Carmona dalam buku yang berjudul Public Places, Urban Space, The Dimensions of Urban Design menjelaskan persepsi seorang terhadap suatu kota. Ada 4 dimensi persepsi yang beroperasi secara bersamaan. Yang pertama, kognitif, melibatkan pikiran, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi terhadap lingkungan perkotaan. Dimensi persepsi ini memungkinkan kita untuk memahami lingkungan. Yang kedua, afektif, melibatkan perasaan kita yang mempengaruhi persepsi lingkungan. Sama halnya persepsi lingkungan mempengaruhi perasaan kita. Yang ketiga, interpretatif, meliputi makna atau asosiasi yang berasal dari lingkungan. Dalam menafsirkan informasi, kita mengandalkan memori untuk titik perbandingan dengan rangsangan yang baru dialami. Yang keempat, evaluatif, menggabungkan nilai dan preferensi serta penentuan baik atau buruk. Awal tinggal di kota ini, yang ku tahu ya, aku tinggal dekat hutan, banyak sekali pohon, berbanding terbalik dengan tempat tinggalku sebelumnya, yaitu di Bekasi. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usiaku, tingkat persepsiku terhadap lingkunganku pun meningkat. Terlebih ketika aku pindah ke Bandung saat SMA dan kuliah, dan kemudian kembali lagi saat liburan. Aku menyadari bahwa di sini, setiap pagi aku disambut oleh burung enggang yang suka hinggap dan ikut sarapan di depan rumahku, hingga malam yang selalu tenang dan sunyi, dekat dengan laut, jarak antar rumah yang jauh, dan ada kesempatan untuk bertemu saudara. Story time. Aku ingat dulu ketika aku ingin bermain ke rumah temanku, lalu tiba-tiba ada orangutan lagi nongkrong di depan pohon mangga. Terus kita ya jadi tatap-tatapannya nih kayak sekarang gini. Sebenarnya kota ini tidak tertinggal itu. Bahkan ruang publiknya juga tidak kalah dengan kota lain, seperti Bukit Pelangi, Bukit Pandang, Folder, Taman Bersemi, dan ada juga Town Hall yang nama lainnya juga tidak kalah gaul dengan kota lainnya, yaitu Bundaran Cinta. Ya, beneran Bundaran Cinta. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya tidak semaju itu juga. Tapi dengan pergerakan yang seperti itu, menurutku kota ini jadi unik di antara kota lainnya. Kota kecil yang berada di tengah-tengah kemajuan, dan aku juga tidak tahu kedepannya seperti apa nanti. Apalagi boom, tiba-tiba akan menjadi tetangga dari ibu kota negara Indonesia yang baru. Hingga semoga ya 40 tahun lagi kalian bisa merasakan, oh Bandung di mana itu? Bisa menikmati keadaan kota ini sekarang entah bagaimana unik. Aku mau bilang seru dan menyenangkan, tapi tidak seperti itu juga. Susah juga dijelaskan.
Tinggal di kota ini dan lainnya membuatku semakin sadar akan perbedaan yang drastis antara kota ini dengan yang lainnya. Awalnya aku membuat video ini dengan bertujuan membenci kotaku, tapi dalam pembuatan video ini aku belajar bahwa perasaan suka dan benci itu bisa berjalan bersamaan, dan persepsi tentang lingkungan kota dapat terus berubah dan bertumbuh. Dan tanpa sadar kita semua menjalaninya. Aku Hendrik, bye.